Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Setelah menunjukkan teknik manipulasi dari pendeta triple doctor Deki Gadas yang memanipulasi retorika dan menyerang sakramen pengakuan dosa, mari kita bahas secara singkat ya untuk mengingatkan kembali orang Katolik tentang pentingnya sakramen Maha Kudus. Yang Protestan, sorry ya, kami tidak berdebat dengan Anda. Ya, sudah selesai, ajaran Protestan itu sudah dianatema. Nah, ketika ada serangan dari Protestan yang tidak tahu diri dan tidak tahu sejarah, kami menegaskan ajaran Katolik kepada orang yang berada di dalam gereja Katolik. Anda yang numpang ngintip, jangan kepanasan ya. Kepanasan itu tidak baik, bertobatlah. Gereja Katolik hari ini, sejak kemarin sampai kemarin hari ini merayakan dua hati yang penting yang mengajarkan tentang kerendahan hati yang persis tidak akan didapatkan di Protestan. Ya, hati Yesus yang Maha Kudus pada hari Jumat kemarin, dan pada hari ini hati Maria yang tak bernoda. Tepat pada perayaan ketika umat Katolik merayakan dua hati yang lemah lembut ini, muncul serangan dari iblis tentang sakramen tobat. Nah, ini kesempatan bagi kita orang Katolik untuk berefleksi. Nah, mari kita bahas poin-poin tentang sakramen pengakuan dosa. Oke, yang pertama ya, ada 4 bagian penting ya yang menjadi titik serangan dari orang-orang Protestan. Yang pertama itu, mari kita lihat dulu. Sakramen tobat itu institusi ilahi, bukan ilusi Injil murah. Ya. Jadi sekarang ini sebenarnya terdapat narsisme teolog Protestan abad TikTok. Ya, narsisme sekali, narsis. Teolog-teolog narsis Protestan mulai bermunculan di akun-akun TikTok. Kita mesti bersyukur atas zaman digital. Kini siapapun bisa menjadi teolog asal punya kamera, latar hitam, dan jargon Latin yang dikutip sekenanya. Begitulah yang dilakukan oleh para pendebat Protestan karabitan. Mereka menolak tradisi 2000 tahun gereja, namun mengharuskan seluruh dunia tunduk pada interpretasi pribadi mereka yang katanya Alkitabiah. Ya, mereka melompat dari tafsir pribadi ke dogma komunitas, lalu mengklaim hak eksklusif atas Injil yang katanya murni dari Hong Kong ya. Sambil menuduh umat Katolik menyembah berhala karena percaya pada sakramen. Tapi mari kita beri mereka pelayanan, sebuah klarifikasi yang sistematis dan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa diabaikan. Yang pertama, kita perlu membongkar logika mereka. Ada 4 pilar inkonsistensi. Ya. Lihat saja. Yang pertama, sola scriptura, tapi mengutip Konsili Trente. Ya. Pembicara terakhir DN, misalnya si penyerang sakramen tobat, menolak sakramen tobat karena katanya tidak ada di Alkitab. Tetapi dengan semangat dia mengutip Konsili Trente, Katekismus Katolik, dan bahkan Bapak Gereja untuk menyerangnya. Ya, ini logikanya begini. Saya hanya percaya Alkitab, tapi saya akan menyanggah Anda dengan buku-buku yang saya sendiri anggap tidak otoritatif. Logisnya di mana ya? Itu bukan argumen. Ya, itu fragmentasi mental. Yang kedua, sakramen harus ada materi kah? Menurut Sideki, karena tidak ada materi fisik seperti air atau roti, maka pengakuan dosa tidak bisa disebut sakramen. Pertanyaannya, sejak kapan Protestan percaya bahwa definisi sakramen harus ikut skolastik Katolik? Dan jika memang begitu, mengapa perjamuan kudus bisa tetap mereka rayakan tanpa mengimani transubstansiasi? Jadi yang dibuat di situ apa? Inkonsistensi ganda, mau pakai definisi Katolik tapi tolak realitasnya. Ya. Pakai definisi Katolik tentang perjamuan kudus tapi menolak kenyataannya. Kemudian yang ketiga, pengampunan dosa harus tanpa imam kah? Mereka bilang hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Ya, hebat. Tapi kenapa Yesus berkata, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Yohanes 20 ayat 23. Apakah Yesus memberi wewenang kosong kepada para rasul? Nah, kalau benar begitu ya, pernyataan itu hanya drama spiritual tanpa bobot yuridis. Ya. Ajaran seperti ini hanya bisa lahir dari pendekatan Tuhan berkata, tapi tidak serius. Jadi dia ngomong doang.
kayak pendeta-pendeta karbitan ini. Ya. Kemudian 4, tradisi gereja itu bidat, tapi sola fide itu doktrin. Sakramen tobat dianggap bidat karena tidak ada bukti eksplisit dalam Alkitab. Tapi apakah sola fide dan sola scriptura ada secara eksplisit? No, son ada. Justru sola scriptura adalah istilah non-alkitabiah yang bertentangan dengan Alkitab itu sendiri. Coba lihat 1 Timotius bab 3 ayat 15, 2 Tesalonika bab 2 ayat 15. Ya. Tidak usah putar balik, jujur saja. Sola scriptura itu inovasi abad ke-16, bro, untuk menolak tradisi gereja Katolik dengan cara membuat tradisi Protestan. Ya. Nah, mari kita lihat sakramen tobat dalam kitab suci. Ini cermin realitas, bukan bayang-bayang. Yohanes bab 20 ayat 23, itu otoritas apostolik yang didelegasikan. Yesus memberikan kuasa kepada para rasul untuk mengampuni dosa. Nah, dalam tradisi Yudaisme, pengampunan dosa adalah tindakan ilahi. Maka, delegasi ini bukan sekedar mengumumkan, tapi menyalurkan otoritas Kristus. Ya. Gereja mengajarkan bahwa imam bertindak in persona Christi, dalam pribadi Kristus. Bukan karena dia hebat, tapi karena Kristus yang bertindak melalui dia. Ya. Nah, pengakuan itu dalam sejarah Alkitab itu ada. Sejarah di dalam Alkitab. Daud mengaku dosa kepada Nathan, seorang nabi, dan mendapat absolusi. Silakan baca 2 Samuel bab 12 ayat 13. Kemudian orang banyak mengaku dosa secara publik dan dibaptis oleh Yohanes. Markus bab 1 ayat 5. Kemudian Yakobus bab 5 ayat 14 sampai 16 menyatakan bahwa pengakuan dosa dan doa orang kudus presbiteroi menyelamatkan jiwa. Nah, berarti ada tuh. Jika pengakuan itu hanya vertikal, mengapa Yakobus menyuruh mengaku dosa satu sama lain? Kenapa? Mengapa dibutuhkan penatua jemaat untuk mendoakan? Tentu saja karena ada dimensi komunitas dan mediasi yang tidak pernah ada di dalam komunitas sekte-sekte Protestan. Kemudian terdapat asumsi mendasar yang keliru. Protestan ini kapan benar memahami Katolik. Mereka keluar dari Katolik, ngintip dari jendela, tapi bikin diri sok paham. Ada dikotomi fiktif antara Allah atau gereja. Mereka menciptakan dikotomi palsu antara Allah mengampuni versus imam mengampuni. Padahal gereja Katolik mengajarkan seperti ini. Allah itu sumber pengampunan. Imam adalah alatnya. Ini bukan penyembahan imam, melainkan penyerahan diri pada rahmat Allah yang bekerja melalui sakramen. Saya pernah menggunakan analogi begini. Kayu tidak bisa terpotong sendiri kecuali tukang yang memotongnya. Nah, apakah Tuhan memotongnya tanpa menggunakan gergaji? Kalau begitu pakai gigi doang atau simsalabim, pakai sulap. Kenapa Allah Protestan ini kayak pesulap merah ya? Deddy Corbuzier, siapa lagi itu? Yang kedua, ada reduksi sakramen menjadi ritual magis. Reduksi. Pembicara DN menyempitkan sakramen menjadi ritual mekanistik, harus ada formula dan materi fisik. Padahal sakramen adalah tanda lahiriah dari rahmat yang batiniah yang diinstitusikan oleh Kristus. Jadi tandanya lahiriah dari rahmat batiniah yang dilembagakan oleh Kristus. Dan bukan semua harus melibatkan benda, melainkan tindakan dengan otoritas Kristus. Jadi bukan sekedar benda, tapi tindakan. Ya. Lihat Lumen Gentium, artikel 11, KGK 1421 sampai 1498. Kemudian tradisi gereja dipersekusi sebagai bidat. Ngeri sekali ya. Pembicara DN itu memperlakukan tradisi gereja sebagai hasil ngarang. Tetapi dia tidak menyadari Alkitab sendiri disusun, dikodifikasi dan ditafsirkan berdasarkan otoritas gereja. Mau tidak mau kamu harus terima. Bukan melalui pengundian pribadi. Kalau semua yang tidak eksplisit di Alkitab dianggap bidat, Trinitas itu pun bidat. Dan karena itu Protestan sejati yang sedikit konsisten itu justru Rudi Layar Teologi, bukan Deking Gadas. Deking Gadas itu Protestan munafik. Ya. Protestan jujur itu Rudi. Kemudian yang sebenarnya digarap oleh reformasi bukan pertobatan, digarap oleh si
si penyerang sakramen tobat itu bukan pertobatannya, tapi soal ketaatan. Ya, yang membuat Protestantisme itu alergi terhadap sakramen tobat bukan karena tidak alkitabiah, bukan, tapi karena sakramen ini menuntut pertobatan sejati, kerendahan hati, dan ketaatan pada otoritas gereja. Dan itu tiga hal yang sulit dilakukan dalam budaya iman egoistik berbasis tafsir sendiri. Tidak mungkin terjadi. Maka mereka lebih suka menertawakan imam daripada mengaku dosa. Lebih suka mengarang Injil baru daripada tunduk pada Injil yang diwariskan. Mereka menolak rahmat yang mengalir melalui saluran gereja, bukan karena saluran itu kotor, tetapi karena mereka ingin menjadi sumur sendiri. Ya. Bisa paham yang di sini. Jadi yang digarap oleh reformasi para anti sakramen tobat ini bukan tobatnya, tapi ketaatannya. Protestan itu kan lahir dari dosa ketidaktaatan. Kan? Nah, mari kita beralih ke bagian yang kedua. Sakramen tobat dalam sejarah gereja diwariskan, bukan direkayasa. Ya. From the beginning atau from abad ke-12. Para pengkritik Katolik bersemangat menuduh bahwa sakramen tobat baru muncul abad ke-12 oleh Peter Lombard. Ini seperti berkata bahwa gravitasi baru ada sejak Newton menulis rumusnya. Ya, mereka keliru memahami beda antara formulasi doktrin dan eksistensinya dalam kehidupan gereja. Ya, karena memang berada di luar gereja, mereka tidak tahu eksistensi sesuatu. Mereka hanya mengenal formulasinya, tapi tidak tahu apa eksistensinya. Kata lainnya bodoh. Fakta sejarah. Didake abad pertama sampai kedua. Sebelum persembahan, kamu harus mengaku dosamu agar persembahanmu murni. Didake 14:1. Santo Justinus Martyr kira-kira tahun 100 yang meninggal tahun 165 ya. Mereka yang bertobat dari dosa mereka diampuni oleh para presbiter. Itu dalam bukunya Apologia, buku pertama halaman 61, ayat 61. Kemudian Tertullianus pada abad ketiga menulis tentang penitensia publik dan pengampunan dosa melalui imam sebagai wakil gereja. Nah, mereka ini bukan Katolik abad ke-12, tapi orang Kristen mula-mula yang hidup lebih dekat dengan para rasul daripada para reformator yang baru datang 1500 tahun kemudian dengan daftar keberatan. Ya, wish list mereka. Yang kedua, sebelum Trente pun sudah ada, bro. Para pengkritik juga berargumen bahwa baru di Konsili Trente abad ke-16 sakramen tobat menjadi dogma resmi. Lagi-lagi ini argumen dari kebingungan kronologis. Karena sesuatu didefinisikan secara eksplisit dalam konsili, bukan berarti dia baru lahir saat itu. Contoh paralelnya, Konsili Nicea tahun 325 merumuskan doktrin Trinitas secara formal. Jadi sebelum itu Allah bukan Trinitas, Pak Deki? Apakah itu berarti umat Kristen sebelum 325 itu tidak percaya pada Tritunggal? Tentu saja tidak. Ya. Demikian juga, Trente tidak menciptakan sakramen tobat. Dia menegaskan ajaran yang sudah dihidupi, diajarkan, dan dibela oleh Bapak Gereja dan tradisi konsili sebelumnya. Gitu. Kemudian bukti leksikal dan liturgis. Ini penting juga, karena Protestan itu kan literalistik, egoistik. Ya. Kata sakramentum digunakan oleh Ambrosius, Agustinus, dan Isidorus dari Sevilla untuk berbagai bentuk rahmat gereja, termasuk pengampunan dosa. Nah, ada liturgi ritus Latin sejak awal menyertakan formulasi absolusi, ego te absolvo, sebagai bagian dari pelayanan pengakuan dosa. Jadi Martin Luther tahu ini formulasi, ego te absolvo. Tapi karena dia sudah berhasrat ingin menikahi biarawati, dia tahu bahwa ego te absolvonya tidak bisa karena dia sendiri melanggar kaul ketaatan, kaul selibat, dan ya terutama kaul ketaatan. Ya urusan selibat ya ketaatan ini jelas sekali. Kemudian ritus publik pengakuan dosa itu pada masa awal seringkali berat dan disertai puasa panjang, berkembang menjadi pengakuan pribadi karena pastoralitas gereja terhadap peniten yang takut malu. Bukan karena gereja berubah pikiran, tapi karena gereja berkembang secara organik. Ya. Kemudian tradisi gereja bukan ngarang ya, tapi mengakar. Ya. Bukan ngarang. Kalau sola-solaan itu memang karangan orang abad ke-16 dengan lengkap dengan pengakuannya. Entah Westminster, Baptist, French Confession itu karangan manusia semua. Kalau semua hal yang berkembang dalam gereja setelah zaman Alkitab dianggap bidat, maka tidak boleh ada kanon Alkitab, karena daftar 73 kitab disepakati baru pada abad keempat.
Tidak boleh pakai kata Trinitas karena tidak muncul satu kali pun dalam Alkitab. Satu Allah tiga pribadi tidak ada. Homoousios tidak ada. Ya. Unio hipostatika tidak ada. Ya. Tidak boleh ada altar, episkopat atau paskah yang dirayakan tanggal tertentu karena semuanya tidak disebut eksplisit dalam surat Paulus. Kenapa Protestan ini standarnya janda ya? Janda sekali standar kalian. Gereja Katolik tidak menciptakan sakramen. Gereja menerima, merawat, dan menegaskannya dalam terang pewahyuan tradisi apostolik. Yang kelima, ada ironi reformasi, mau mewarisi tanpa warisan. Reformator itu ingin gereja yang alkitabiah, tapi buang semua yang diwariskan dari gereja yang memberi mereka Alkitab. Mereka berkata, kami hanya mengikuti Rasul Paulus, lalu menyangkal gereja yang berasal dari rasul-rasul itu. Aneh bukan? Ada kutipan dari Santo Irenaeus, santu yang paling ditakuti oleh Protestan, tahun 202. Di mana ada gereja, di situ roh Allah, dan di mana roh Allah, di situ gereja dan segala rahmat. Jadi, jika Anda menolak sakramen karena tidak eksplisit dibukukan dalam satu ayat proof text, maka Anda bukan murid para rasul. Anda hanya pengikut modernisme yang menjarah warisan dan membakarnya. Ya. Jadi yang terlambat bukan Katolik tapi Protestan. Ya, ini fakta. Adalah ironi sejarah yang menyakitkan bahwa mereka yang menuduh gereja Katolik mengada-ada justru baru muncul 1500 tahun kemudian menghapus sakramen, menafsir Alkitab sekehendak hati, lalu menyalahkan gereja yang mempertahankan iman para rasul. Merekalah yang terlambat masuk sejarah, lalu mau mengedit seluruh naskahnya. Kita lanjut nanti di part 3, 4, dan 5 demi efisiensi waktu.